Shalom sahabat kebenaran yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Doa Syafaat. Bacaan kita di dalam Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Saya akan baca Kejadian pasal 19 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Sahabat kebenaran, ketika sedang berdoa, ayah saya teringat kepada kakaknya yang ada di kota lain. Ia merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi kepada kakaknya itu. Lalu ia berdoa untuk kakaknya supaya Tuhan memberikan perlindungan. Setelah berdoa, ayah saya langsung menghubungi kakaknya itu untuk segera meninggalkan rumahnya pada malam itu juga karena ada orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Dan hal itu benar-benar terjadi. Malam itu menjadi malam yang sangat mencekam bagi keluarga kakak ayah saya. Namun kakak ayah saya selamat dari malapetaka yang akan menimpanya. Sahabat kebenaran, Abraham juga pernah berdoa syafaat bagi Lot yang tinggal di kota Sodom. Allah begitu benci kota Sodom dan Gomora. Kedua kota ini adalah kota yang sangat berdekatan letaknya, dan kehidupan penduduk di sana pun suka berbuat dosa. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan. Mereka hidup sesuka hati mereka. Hal itu pun membuat Tuhan ingin memusnahkan penduduk kota Sodom dan Gomora. Mengetahui hal itu, Abraham berdoa bagi kota Sodom dan Gomora. Allah memusnahkan kota Sodom dan Gomora dan menyelamatkan keluarga Lot karena Allah mengingat doa Abraham. Sahabat kebenaran, sekarang ini kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit di negara kita. Banyak berita-berita yang menimbulkan perpecahan muncul di media sosial, media elektronik, dan media cetak. Bagaimana sikap kita terhadap semua ini? Kita harus terus berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, agar Tuhan memegang kendali dan melindungi bangsa kita dari perpecahan. Kita harus percaya bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Kecenderungan kita seringkali menjadi orang-orang yang egois. Kita lebih suka berdoa untuk diri kita. Berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa supaya relasi kita dengan keluarga kita baik. Ada kerukunan, ada kedamaian. Kita berdoa supaya usaha kita terus berkembang. Kita berdoa supaya pekerjaan kita itu dapat mensejahterakan kita. Kita berdoa supaya hidup kita selalu sehat. Kita berdoa supaya Tuhan menjauhkan malapetaka dari hidup kita. Ciri-ciri orang yang dewasa rohani, dia tidak lagi berdoa hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia mau berdoa kepada Tuhan untuk orang lain. Akhir kata, berhentilah berdoa untuk diri kita sendiri. Mulailah berdoa syafaat bagi orang lain, dan Tuhan akan bekerja di dalamnya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.